everybody, welcome back again with me, Already the Lazy Man. And today, sesuai dengan janji gue kemarin dan banyak juga yang udah nungguin, ya sebenarnya apa sih yang terjadi antara Konami dan Kojima? Hubungannya sudah berjalan 30 tahunan, akhirnya harus selesai dengan tidak baik. Dan masih menjadi spekulasi juga kenapa Kojima akhirnya sudah tidak lagi bersama dengan Konami. Dan ya, beragam hujatan datang dari banyak gamers enthusiast kepada Konami, karena Konami dinilai keji dan kejam terhadap Kojima. So tanpa berlama-lama, mari kita buka tema Lazy Talk kali ini dengan judul Kekejaman Konami terhadap Kojima. Nah, sebelum masuk ke dalam inti dari Lazy Talk kali ini, mari kita kilas balik sebentar saat Kojima baru memulai karir di Konami. Dan gimana sih sejarahnya Metal Gear Series bisa meledak seperti sekarang? Kojima bekerja sama dengan Konami sejak tahun 1986 atau bisa dibilang selama 3 dekade. Dan mulai dikenal saat dia mulai mengerjakan MGS atau Metal Gear Series untuk MSX Home Computer. Dan Metal Gear pertama dirilis pada tahun 1987 dengan judul Metal Gear, yang pada awal mula memiliki Cloud Snake ditugaskan untuk menjalani misi pada tahun 95 untuk menghentikan senjata nuklir. Sejak prequel inilah Kojima dan Konami terus membangun sequel Metal Gear sebanyak 10 series lah kira-kira, dan akhirnya meledak popularitasnya saat seri Metal Gear Solid dirilis pada tahun 98 untuk PlayStation. Nah, mudah-mudahan kalian sudah mulai paham ya kapan Kojima mulai terkenal di Konami dan awal mula Metal Gear Series. Nah, sekarang mari kita mulai ke inti topik kali ini. Walaupun sebenarnya Konami juga emang udah lumayan sadis zaman dulu sama Kojima, cuma karena bakal panjang banget kalau ceritain 30 tahun Kojima bersama Konami, mari kita sikat ceritanya dimulai dari sebelum perilisan Metal Gear Solid Phantom Pain. Nah, masuk ke tahun 2012 saat Kojima mengumumkan Ground Zeroes pada acara 25 tahun selebrasi Metal Gear franchise dan muncul pertama kalinya di Penny Arcade Expo, Kojima meyakinkan bahwa Ground Zeroes akan menjadi Metal Gear dengan konsep open world yang pertama kalinya. Selain mengumumkan Ground Zeroes, Kojima juga mempromosikan Fox Engine yang didevelop oleh Kojima Production, yaitu studio yang dibuat oleh Konami sejak tahun 2005 yang bertujuan agar Kojima bisa fokus membangun game daripada harus mengurusi bisnis Konami. Dan ya, pada tahun yang sama juga yaitu 2012, trailer Phantom Pain juga keluar, namun bukan dari Kojima, melainkan dari developer Swedia yang bernama Moby Dick Studio. Tapi trailer tersebut memperlihatkan betul-betul banyak sekali ciri khas dari Metal Gear, sehingga banyak yang berspekulasi bahwa game itu adalah Metal Gear Series. Dan ya, rajanya misdirection yaitu Kojima mengkonfirmasi akhirnya bahwa dia sengaja membocorkan trailer itu dengan atas nama developer lain, dan tujuan tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk membangun hype dan opini terhadap Metal Gear Solid Phantom Pain. Strategi yang cerdas banget menurut gue. Ya, setelah pengumuman di tahun 2012, akhirnya Ground Zeroes dirilis pada bulan Maret 2014 dan Kojima Production pun langsung lanjut mengerjakan Phantom Pain yang akan dirilis pada tahun 2015. Setelah perilisan tersebut, pada Gamescom 2014, muncullah kejutan dari developer yang entah datang dari mana dan menunjukkan game bernama PT yang ditunjukkan eksklusif untuk PS4. Dan ya, saat perilisan demonya, nama developernya pun ditunjukkan, yaitu 7780 Studio. Ya, dan seperti kebiasaan Kojima, ternyata PT adalah keluaran dari kerjasama Kojima, Konami, Guillermo del Toro, dan Norman Reedus. Dan ya, PT dikonfirmasi sebagai teaser dari Silent Hill terbaru. Nah, masuk ke tahun 2015, mulailah drama kolosal antara Kojima dan Konami. Ini yang mulai menarik. Pada bulan Maret 2015, Kojima di depan IGN menyatakan bahwa Metal Gear Solid Phantom Pain akan menjadi sequel terakhir dari Metal Gear Series. Dan Kojima menginginkan Konami untuk move on dan mulai membuat franchise baru. Dan pada minggu yang sama juga, Konami tiba-tiba merestruktur perusahaannya yang sederhananya bertujuan untuk mengkontrol perusahaannya lebih mudah dan langsung dari ke pusat. Dan ya, pada jajaran jabatan tingginya, nama Kojima sudah tidak terlihat lagi. Padahal Kojima adalah direktur Kojima Production pada saat itu. Dan pada saat inilah Konami pelan-pelan ingin menyiksa Kojima secara batin dan ingin mengubur karir Kojima. Terlihat pada pertengahan bulan Maret, Konami mulai menghilangkan nama Kojima dari semua promotional kits, dan pastinya menghilangkan nama Kojima dari cover game Phantom Pain, Ground Zeroes, dan Metal Gear Solid Legacy Collection. Bahkan Konami mengubah nama studio Kojima Production di Los Angeles menjadi Konami Los Angeles Studio. Walaupun begitu, Konami memastikan bahwa Kojima dan timnya akan tetap melanjutkan developmentnya terhadap Phantom Pain. Nah, di hari yang sama, GameSpot mendapatkan kabar bahwa hubungan Kojima dan Konami semakin parah. Ada kabar juga bahwa seluruh jajaran tinggi Kojima Production tidak diberikan akses internet, email, dan telepon, dan mereka dinyatakan bukan lagi pegawai tetap Konami, melainkan hanya kontraktor yang kontraknya akan berakhir pada bulan Desember 2015 atau setelah Phantom Pain rampung 100%. Nah, besoknya, Konami dan Kojima secara bersama menyatakan bahwa development Phantom Pain akan terus melibatkan Kojima sampai selesai. Walaupun tidak ada komentar dari Kojima mengenai statusnya di Konami. Dan memang Kojima meyakini semua fans Metal Gear Series bahwa dia secara 100% akan tetap mengerjakan Phantom Pain secara sepenuhnya. Yang mengejutkan pada hari yang sama juga melalui website Konami, Konami membuka posisi lowongan untuk mengisi kekosongan bangku Kojima setelah Phantom Pain selesai. Gila-gila nih memang penyiksaan moral yang dilakuin Konami ke Kojima.
Nah, pasti dari kalian juga pasti masih banyak yang belum tahu pasti kenapa Silent Hill batal dirilis. Nah, pada bulan April 2015, Konami menarik PT dari PlayStation Store tanpa kejelasan status Silent Hill yang jelas, dan sudah tidak lagi bisa di-download, dan menghilangkan logo Kojima Production dari website Silent Hill. Sama seperti ketika mereka mencabut Kojima Production dari website Metal Gear. Dan akhirnya seminggu setelahnya, Guillermo del Toro mengkonfirmasi bahwa Silent Hill tidak akan dirilis, yang akhirnya dikonfirmasi juga oleh Konami. Konami beralasan bahwa mereka membatalkan Silent Hill karena menurut mereka Silent Hill yang dibuat oleh Kojima dan Del Toro terlalu kecil dan gak wah. Dan ya, sekarang kalian gak bakal bisa mainin PT kecuali kalian sudah download. Dan banyak juga yang jual PS4 mereka dengan harga yang mahal karena di dalamnya ada game PT ini. Menurut gue pribadi, pembatalan ini sih hanya aksi lain dari Konami untuk menyiksa moral Kojima. Ya, pasti pertanyaan besarnya adalah kenapa sih Konami bisa setega itu sama kreator emasnya? Dan ya, memang Konami sekarang sudah tidak terlalu fokus dengan konsol dan sudah mulai beralih ke mobile gaming. Keputusan ini juga dibuat karena Konami menyadari bahwa tidak sanggup untuk mengikuti lagi perkembangan dunia gaming yang semakin hari semakin cepat pergerakannya. Dan mereka berasa sudah tidak lagi bisa mendapatkan uang dari game-game besar mereka. Apalagi membuat game besar itu membutuhkan dana yang sangat besar dan susah bagi Konami untuk bisa balik modal. Karena memang pembuatan game AAA ala Konami, apalagi Kojima, itu biasanya membutuhkan waktu dan dana yang sangat besar. Tapi Konami memberikan konfirmasi bahwa Metal Gear Series dan Silent Hill tidak akan mati dan terus akan mengeluarkan serial terbarunya. Dan terlihat kan dengan dirilisnya Metal Gear Survive, Survive. Ya menurut gue konsepnya udah lari banget, yang harusnya Metal Gear itu adalah game bertemakan espionage, malah menjadi game dengan tema zombie murahan yang previewnya kemarin juga udah gue roasting abis-abisan. Penyiksaan moral terhadap Kojima bukan hanya menghilangkan namanya dari cover Metal Gear Solid terbaru dan membatalkan Silent Hill serta menghinanya, tapi Konami juga melarang kedatangan Kojima ke Game Awards 2015. Padahal Phantom Pain berhasil memenangkan 2 penghargaan dan akhirnya Kojima diwakili oleh temannya yang saat menerima penghargaan dia memberikan kode rahasia sepertinya bahwa Kojima dilarang oleh Konami untuk datang. Tapi jika berbicara soal kesadisan Konami memang dikatakan menjadi salah satu perusahaan dengan suasana kerja yang paling tidak enak di Jepang. Bahkan tim yang tadinya dari Kojima Production yang sekarang namanya sudah diganti menjadi Number 8 Production ini tidak diberikan akses internet dan hanya bisa berhubungan dengan rekan satu timnya. Tim developer lainnya juga akan diberikan pekerjaan kasar jika dirasa sudah tidak berguna dalam mendevelop game. Bahkan kegiatan mereka selama di depan layar komputer terus dipantau melalui webcam. Bahkan supervisor akan selalu berada di dekat para pekerjanya dan siap memantau makan siang serta mempermalukan mereka yang keluar dan istirahat dari jam kerja terlalu lama. Gila-gilaan banget ini Konami. Gue aja nge-research tentang topik ini sampai shock banget pas baca. Ya, kesimpulan gue dari beberapa sumber lainnya, sebenarnya perpecahan ini terjadi katanya karena Kojima itu sangat perfeksionis, sehingga Kojima itu sangat membutuhkan waktu yang lama sekali untuk membuat satu game. Karena Kojima ingin memastikan bahwa gamenya akan sangat sempurna saat dirilis. Bahkan Kojima seringkali membayar para komposer untuk bikin soundtrack, namun nggak pernah dipakai karena nggak dirasa cocok sama Kojima. Bagi Konami, Kojima juga paling suka mendelay gamenya hanya untuk beberapa sentuhan minor pada gamenya. Ini yang dinilai sangat merugikan Konami lama-kelamaan, karena Konami berpikiran bahwa Kojima terima gaji terus setiap bulannya, sedangkan Konami tidak mendapatkan apa-apa selama development. Ditambah lagi Kojima tidak lagi mau membuat sequel selanjutnya dari Metal Gear Series. Itu membuat Konami semakin muak dengan Kojima. Bahkan saking muaknya, Kojima dipisahkan oleh development team Phantom Pain saat finishing Phantom Pain, supaya development timnya tidak simpati dengan Kojima. Intinya dari kacamata bisnis, mungkin kegelisahan Konami yang melihat Kojima selalu lama dalam mendevelop game tidak bisa disalahkan, karena mereka membutuhkan uang lah pastinya. Tapi perfeksionis Kojima dalam membuat game juga nggak bisa disalahkan, karena sebagai kreator dia ingin semua orang mendapatkan pengalaman yang penuh terhadap gamenya. Tapi ya jelas, salah banget jika berbicara soal kelakuan Konami dalam memperlakukan Kojima. Itu jelas keji dan murahan banget dan sama sekali nggak profesional menurut gue. So, that's it guys, itu adalah pembahasan panjang gue mengenai perpisahan keduanya. Mungkin rada outdated lah ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi kelakuan Konami terhadap para pegawainya. Cuma bakal jadi film Star Wars ini kalau gue lanjutin. So, mari kita tutup aja sampai sini ya. Yang penting sekarang Kojima sudah bahagia dengan Sony dan fokus kepada Death Stranding-nya. Setidaknya ini good ending untuk Kojima dan bad ending untuk Konami. Ya karma lah bro. Dan coba kalian tuliskan pendapat kalian setelah mendengarkan fakta-fakta Konami ini. Menurut kalian apa Konami mampu bangkit tanpa Kojima dengan Metal Gear Survive-nya? Tulis di kolom komentar dan mari berdiskusi. So, thank you guys for watching and don't forget to like and share jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe jika kalian mau channel ini terus bikin video-video tentang gaming industri seperti ini. Dan kalian bisa follow Instagram TLM di @thelazymonday jika kalian mau dapat update dari gaming industri dan teknologi setiap harinya. Dan kalian juga boleh follow Instagram pribadi gua di @rivaldosantosa dan partner gua di @stika jika kalian mau tahu behind the scene dari video-video ini. So thank you guys for watching once again. See you on the next video and I'll sign out and Merry Christmas and a Happy New Year guys. And bye bye guys. Everybody, welcome back again with me, Already the Lazy Man, and today
Sesuai dengan janji gue kemarin dan banyak juga yang udah nungguin, ya sebenarnya apa sih yang terjadi antara Konami dan Kojima? Hubungannya sudah berjalan 30 tahunan, akhirnya harus selesai dengan tidak baik. Dan masih menjadi spekulasi juga kenapa Kojima akhirnya sudah tidak lagi bersama dengan Konami. Dan ya, beragam hujatan datang dari banyak gamers antusias kepada Konami, karena Konami dinilai keji dan kejam terhadap Kojima. So tanpa berlama-lama, mari kita buka tema Lazy Talk kali ini dengan judul Kekejaman Konami terhadap Kojima. Nah, sebelum masuk ke dalam inti dari Lazy Talk kali ini, mari kita kilas balik sebentar saat Kojima baru memulai karir di Konami. Dan gimana sih sejarahnya Metal Gear Series bisa meledak seperti sekarang? Kojima bekerja sama dengan Konami sejak tahun 1986 atau bisa dibilang selama 3 dekade. Dan mulai dikenal saat dia mulai mengerjakan MGS atau Metal Gear Series untuk MSX Home Computer. Dan Metal Gear pertama dirilis pada tahun 1987 dengan judul Metal Gear, yang pada awal mula memiliki plot Snake ditugaskan untuk menjalani misi pada tahun 95 untuk menghentikan senjata nuklir. Sejak prequel inilah Kojima dan Konami terus membangun sequel Metal Gear sebanyak 10 series lah kira-kira, dan akhirnya meledak popularitasnya saat seri Metal Gear Solid dirilis pada tahun 98 untuk PlayStation. Nah, mudah-mudahan kalian sudah mulai paham ya kapan Kojima mulai terkenal di Konami dan awal mula Metal Gear Series. Nah, sekarang mari kita mulai ke inti topik kali ini. Walaupun sebenarnya Konami juga emang udah lumayan sadis zaman dulu sama Kojima, cuma karena bakal panjang banget kalau ceritain 30 tahun Kojima bersama Konami, mari kita singkat ceritanya dimulai dari sebelum perilisan Metal Gear Solid Phantom Pain. Nah, jadi sequel terakhir dari Metal Gear Series, dan Kojima menginginkan Konami untuk move on dan mulai membuat franchise baru. Dan pada minggu yang sama juga, Konami tiba-tiba merestruktur perusahaannya yang sederhananya bertujuan untuk mengkontrol perusahaannya lebih mudah dan langsung direct ke pusat. Dan ya, pada jajaran jabatan tingginya, nama Kojima sudah tidak terlihat lagi. Padahal Kojima adalah direktur Kojima Production pada saat itu. Dan pada saat inilah Konami pelan-pelan ingin menyiksa Kojima secara batin dan ingin mengubur karir Kojima. Terlihat pada pertengahan bulan Maret, Konami mulai menghilangkan nama Kojima dari semua promotional kits, dan pastinya menghilangkan nama Kojima dari cover game Phantom Pain, Ground Zeroes, dan Metal Gear Solid Legacy Collection. Bahkan Konami mengubah nama studio Kojima Production di Los Angeles menjadi Konami Los Angeles Studio. Walaupun begitu, Konami memastikan bahwa Kojima dan timnya akan tetap melanjutkan developmentnya terhadap Phantom Pain. Nah, di hari yang sama, GameSpot mendapatkan kabar bahwa hubungan Kojima dan Konami semakin parah. Ada kabar juga bahwa seluruh jajaran tinggi Kojima Production tidak diberikan akses internet, email, dan telepon, dan mereka dinyatakan bukan lagi pegawai tetap Konami, melainkan hanya kontraktor yang kontraknya akan berakhir pada bulan Desember 2015 atau setelah Phantom Pain rampung 100%. Nah, besoknya, Konami dan Kojima secara bersama menyatakan bahwa development Phantom Pain akan terus melibatkan Kojima sampai selesai. Walaupun tidak ada komentar dari Kojima mengenai statusnya di Konami. Dan memang Kojima meyakini semua fans Metal Gear Series bahwa dia secara 100% akan tetap mengerjakan Phantom Pain secara sepenuhnya. Yang mengejutkan pada hari yang sama juga melalui website Konami, Konami membuka posisi lowongan untuk mengisi kekosongan bangku Kojima setelah Phantom Pain selesai. Gila-gila nih memang penyiksaan moral yang dilakuin Konami ke Kojima. Nah, pasti dari kalian juga pasti masih banyak yang belum tahu pasti kenapa Silent Hill masuk ke tahun 2012 saat Kojima mengumumkan Ground Zeroes pada acara 25 tahun selebrasi Metal Gear franchise dan muncul pertama kalinya di Penny Arcade Expo. Kojima meyakinkan bahwa Ground Zeroes akan menjadi Metal Gear dengan konsep open world yang pertama kalinya. Selain mengumumkan Ground Zeroes, Kojima juga mempromosikan Fox Engine yang didevelop oleh Kojima Production, yaitu studio yang dibuat oleh Konami sejak tahun 2005 yang bertujuan agar Kojima bisa fokus membangun game daripada harus mengurusi bisnis Konami. Dan ya, pada tahun yang sama juga yaitu 2012, trailer Phantom Pain juga keluar, namun bukan dari Kojima, melainkan dari developer Swedia yang bernama Moby Dick Studio. Tapi trailer tersebut memperlihatkan betul-betul banyak sekali ciri khas dari Metal Gear, sehingga banyak yang berspekulasi bahwa game itu adalah Metal Gear Series. Dan ya, rajanya misdirection yaitu Kojima mengkonfirmasi akhirnya bahwa dia sengaja membocorkan trailer itu dengan atas nama developer lain, dan tujuan tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk membangun hype dan opini terhadap Metal Gear Solid Phantom Pain. Strategi yang cerdas banget menurut gue. Ya, setelah pengumuman di tahun 2012, akhirnya Ground Zeroes dirilis pada bulan Maret 2014 dan Kojima Production pun langsung lanjut mengerjakan Phantom Pain yang akan dirilis pada tahun 2015. Setelah perilisan tersebut, pada Gamescom 2014, muncul kejutan dari developer yang entah datang dari mana dan menunjukkan game bernama PT yang ditujukan eksklusif untuk PS4. Dan ya, saat perilisan demonya, nama developer pun ditunjukkan, yaitu 7780 Studio. Ya, dan seperti kebiasaan Kojima, ternyata PT adalah keluaran dari kerjasama Kojima, Konami, Guillermo del Toro, dan Norman Reedus. Dan ya, PT dikonfirmasi sebagai teaser dari Silent Hill terbaru.
Nah, masuk ke tahun 2015, mulailah drama kolosal antara Kojima dan Konami. Ini yang mulai menarik. Pada bulan Maret 2015, Kojima di depan IGN menyatakan bahwa Metal Gear Solid Phantom Pain akan menjadi batal dirilis. Nah, pada bulan April 2015, Konami menarik PT dari PlayStation Store tanpa kejelasan status Silent Hill yang jelas, dan sudah tidak lagi bisa di-download, dan menghilangkan logo Kojima Production dari website Silent Hill. Sama seperti ketika mereka mencabut Kojima Production dari website Metal Gear. Dan akhirnya seminggu setelahnya, Guillermo del Toro mengkonfirmasi bahwa Silent Hill tidak akan dirilis, yang akhirnya dikonfirmasi juga oleh Konami. Konami beralasan bahwa mereka membatalkan Silent Hill karena menurut mereka Silent Hill yang dibuat oleh Kojima dan Del Toro terlalu kecil dan gak wah. Dan ya, sekarang kalian gak bakal bisa mainin PT kecuali kalian sudah download. Dan banyak juga yang jual PS4 mereka dengan harga yang mahal karena di dalamnya ada game PT ini. Menurut gue pribadi, pembatalan ini sih hanya aksi lain dari Konami untuk menyiksa moral Kojima. Ya, pasti pertanyaan besarnya adalah kenapa sih Konami bisa setega itu sama kreator emasnya? Dan ya, memang Konami sekarang sudah tidak terlalu fokus dengan konsol dan sudah mulai beralih ke mobile gaming. Keputusan ini juga dibuat karena Konami menyadari bahwa tidak sanggup untuk mengikuti lagi perkembangan dunia gaming yang semakin hari semakin cepat pergerakannya. Dan mereka berasa sudah tidak lagi bisa mendapatkan uang dari game-game besar mereka. Apalagi membuat game besar itu membutuhkan dana yang sangat besar dan susah bagi Konami untuk bisa balik modal. Karena memang pembuatan game AAA ala Konami, apalagi Kojima, itu biasanya membutuhkan waktu dan dana yang sangat besar. Tapi Konami memberikan konfirmasi bahwa Metal Gear Series dan Silent Hill tidak akan mati dan terus akan mengeluarkan serial terbarunya. Dan terlihat kan dengan dirilisnya Metal Gear Survive, Survive. Yang menurut gue konsepnya udah lari banget, yang harusnya Metal Gear itu adalah game bertemakan espionage, malah menjadi game dengan tema zombie murahan yang previewnya kemarin juga udah gue roasting abis-abisan. Penyiksaan moral terhadap Kojima bukan hanya menghilangkan namanya dari cover Metal Gear Solid terbaru dan membatalkan Silent Hill serta menghinanya, tapi Konami juga melarang kedatangan Kojima ke Game Awards 2015. Padahal Phantom Pain berhasil memenangkan 2 penghargaan dan akhirnya Kojima diwakili oleh temannya yang saat menerima penghargaan dia memberikan kode rahasia sepertinya bahwa Kojima dilarang oleh Konami untuk datang. Tapi jika berbicara soal kesadisan Konami, Konami memang dikatakan menjadi salah satu perusahaan dengan suasana kerja yang paling tidak enak di Jepang. Bahkan tim yang tadinya dari Kojima Production yang sekarang namanya sudah diganti menjadi Number 8 Production ini tidak diberikan akses internet dan hanya bisa berhubungan dengan rekan satu timnya. Tim developer lainnya juga akan diberikan pekerjaan kasar jika dirasa sudah tidak berguna dalam mendevelop game. Bahkan kegiatan mereka selama di depan layar komputer terus dipantau melalui webcam. Bahkan supervisor akan selalu berada di dekat para pekerjanya dan siap memantau makan siang serta mempermalukan mereka yang keluar dan istirahat dari jam kerja terlalu lama. Gila-gilaan banget ini Konami. Gue aja yang research tentang topik ini sampai shock banget pas baca. Ya, kesimpulan gue dari beberapa sumber lainnya, sebenarnya perpecahan ini terjadi katanya karena Kojima itu sangat perfeksionis, sehingga Kojima itu sangat membutuhkan waktu yang lama sekali untuk membuat satu game. Karena Kojima ingin memastikan bahwa gamenya akan sangat sempurna saat dirilis. Bahkan Kojima seringkali membayar para komposer untuk bikin soundtrack, namun nggak pernah dipakai karena nggak dirasa cocok sama Kojima. Bagi Konami, Kojima juga paling suka mendelay gamenya hanya untuk beberapa sentuhan minor pada gamenya. Ini yang dinilai sangat merugikan Konami lama-kelamaan, karena Konami berpikiran bahwa Kojima terima gaji terus setiap bulannya, sedangkan Konami tidak mendapatkan apa-apa selama development. Ditambah lagi Kojima tidak lagi mau membuat sequel selanjutnya dari Metal Gear Series. Itu membuat Konami semakin muak dengan Kojima. Bahkan saking muaknya, Kojima dipisahkan oleh development team Phantom Pain saat finishing Phantom Pain, supaya development timnya tidak simpati dengan Kojima. Intinya dari kacamata bisnis, mungkin kegelisahan Konami yang melihat Kojima